Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kevin Ferdiansyah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai array dalam Python. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Oke, saya Kevin Ferdiansyah dari kelas 03 TPLP 031. Saya akan menjelaskan apa itu array. Array adalah merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Biasanya, array berupa sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data sama, di mana masing-masing elemen variabel memiliki nilai indeks. Lanjut. Apa aja sih metode dari array? Jadi metode dari array itu ada yang pertama ada append, yaitu menambahkan sebuah elemen di akhir daftar. Yang kedua clear, yaitu menghapus semua elemen dari daftar. Yang ketiga ada copy, mengembalikan salinan dari daftar. Yang keempat ada cout, mengembalikan jumlah elemen dengan nilai yang ditentukan. Yang kelima ada extend, menambahkan elemen-elemen dari suatu daftar atau irritable apapun ke akhir daftar saat ini. Yang keenam ada index, mengembalikan indeks dari elemen pertama dengan nilai yang ditentukan. Yang ketujuh insert, menambahkan sebuah elemen pada posisi yang ditentukan. Yang kedelapan ada pop, menghapus elemen pada posisi yang ditentukan. Yang kesembilan ada remove, menghapus item pertama dengan nilai yang ditentukan. Yang kesepuluh ada reverse, membalikan urutan daftar. Dan yang terakhir ada sort, yaitu mengurutkan data. Bagaimana cara kerja array? Oke, jadi seperti ini cara kerjanya. Kita berikan contoh sesuai urutan ya. Jadi ada append itu misalnya ya, kita sebutkan datanya itu smartphone. Di dalam smartphone itu ada apa aja? Itu ada misalnya iPhone, Samsung, dan Vivo. Jadi kita panggil dulu smartphone dot append, kita tambahkan nih merek HP yang belum ada di daftar smartphone ini. Misalnya saja Infinix. Kita print smartphone. Nah, nanti akan keluar iPhone, Samsung, Vivo, dan juga Infinix. Yang kedua ada clear. Jadi sama seperti ini datanya, smartphone masih sama. Lanjut kita panggil smartphone dot clear, lalu print saja smartphone-nya dan tampilannya akan berubah menjadi kosong, karena clear itu kan sifatnya menghapus semua data. Yang ketiga ada copy, datanya masih sama. Langsung kita ubah aja deklarasinya, x sama dengan smartphone dot clear, print x sama, jadi hasilnya itu sama aja, jadi kayak ngopi gitu loh, kayak nyalin, jadi sama, tidak ada yang berubah. Yang keempat ada cout itu datanya sama, x sama dengan smartphone dot cout. Kita panggil nih Vivo ke dalam cout ini. Kita print x, print smartphone sama aja. Jadi nilai itu 1. Yang kelima ada extend, datanya masih sama. Nah, ini kita bikin lagi data yang berbeda. Jadi kan ini ada data smartphone. Nah, kita juga bikin data yang berbeda seperti data mobil, cars. Kita panggil aja Pajero, Avanza, dan Kijang. Kita turunkan, panggil smartphone dot extends. Di sininya kita masukin cars, biar supaya nantinya smartphone dan juga mobilnya nyatu. Kita langsung aja print smartphone, tampilkan. Jadi nanti pas di run tampilannya seperti ini, iPhone, Samsung, Vivo, Pajero, Avanza, Kijang. Yang keenam ada index, yaitu datanya sama, x sama dengan smartphone dot index Vivo.
Jadi kita mau manggil nih Vivo itu apa ya, array yang keberapa, urutannya keberapa. Sini kita print aja, print X. Nah, yang akan tampil ini 2. Karena kenapa 2? Karena kita ngitungin dari 0. iPhone ini 0, Samsung 1, Vivo 2. Oke. Yang ketujuh ada reverse. Datanya masih sama. Kita masukin aja smartphone.reverse. Print smartphone. Maka karena reverse itu sifatnya bertukar, jadi dari yang awal jadi akhir, contohnya iPhone jadi akhir, Vivo dari awal, dari akhir jadi awal, jadi kita balik. Yang ke-8 ada source, datanya masih sama, kita masukin smartphone.source 1, print smartphone, tampilannya akan menjadi Samsung, iPhone, dan Vivo. Jadi satu ini untuk membalikan yang awalnya urutannya 1 ke 2 jadi 2 ke 1. Oke, di sini sudah selesai. Kita praktekkan saja langsung di Visual Studio Code. Nah, kebetulan saya sudah membuat data yang saya buat sendiri berdasarkan nama mahasiswa atau nama teman saya yang ada di kelas. Jadi ini saya sudah buat sebelumnya ya. Ini saya tinggal jelaskan aja. Pertama nih, kita sebutkan datanya dulu. Dari data ini ada 10 mahasiswa, yaitu Kevin, Jaka, Ilham, Imam, Rahmat, Safwan, Ari, Vito, Wahyu, dan Arit. Maaf, ini udah ada Ari. Ganti aja apa ya, Rio. Oke. Kita yang pertama kita buka dulu hurufnya. Kita akan praktekkan append dulu ya. Append apakah berhasil. Jadi di sini kita masukkan saja. Ini kan keterangannya append itu kan menambahkan sebuah elemen di akhir daftar ya. Jadi data.append kita tambahkan saja nama yang enggak ada di daftar data. Misalnya Freddy. Nah, si Freddy ini kan nggak ada kan di data. Oke, kita masukkan saja. Sini ada print data. Kita run. Oke, sini jadi nambah ya. Dari 10 jadi 11. Nambah Freddy di sini. Oke, berhasil berarti. Yang kedua, kita ada clear, menghapus semua elemen dari daftar. Jadi clear ini kan sifatnya menghapus semua ya. Jadi nanti akan dihasilkan data itu kosong karena terhapus semua. Seperti ini. Nah, ini kosong kan datanya. Karena sifatnya dia menghapus semua data. Oke, lanjut saja yang ketiga. Copy itu kan sifatnya dia mengopi, menyalin atau enggak meniru. Jadi nanti hasilnya juga akan sama seperti data yang ada di atas. Seperti ini. Nah, ini sama yang ini. Jadi tinggal di copy aja gitu. Oke, selanjutnya ada cout ya. Cout. Jadi cout itu fungsinya mengembalikan jumlah elemen dengan nilai yang tertentu. Oke dulu. Kita print. Nah, mengembalikan jumlah elemen dengan nilai yang tertentu. Jadi cout dari Ilham ini kita kan nyebutnya Ilham ya. Jadi S sama dengan data cout dari Ilham ini adalah 1. Jumlahnya 1 jadi ya. Oke, selanjutnya ada extend, yaitu fungsinya menambahkan elemen-elemen dari suatu daftar ke akhir daftar saat ini. Contohnya
Jadi kita itu menambahkan daftar nama-nama siswa atau data yang belum ada di data atas agar ditambahkan gitu. Seperti ini kita menambahkan kita menambahkan siswa yaitu Alif Tio, Ali, Adit, Hafiz, Dedenis. Kita data .extend, kita masukkan siswanya ke dalam, kita print. Nah, jadi kan kita nambah nih, kayak yang tadinya cuma 10 ditambah 5 jadi 15 ya datanya. Jadi ini extend itu menggabungkan data. Selanjutnya indeks, yaitu mengembalikan indeks dari elemen pertama dengan nilai yang ditentukan seperti ini. Nah, kita buat contoh yang namanya Ari ya. Clear dulu aja. Nah, indeks dari Ari ini berapa nih? Kita akan mengetahui indeksnya. Nah, 6. Jadi Ari itu ada di urutan ke-6. Kita mulai dari ini Kevin dulu. Ini Kevin ini 0 ya nilainya. Nilai indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ya, Ari ada 6. Oke. Berarti ini benar. Oke. Selanjutnya ada insert, yaitu menambahkan sebuah elemen pada posisi yang ditentukan. Contoh, di sini kan kita data ada 10 dan di sini tidak ada yang namanya rival kan. Nah, kita mau nambahin nih rival di posisi keberapa? Di posisi ke-1. Berarti kan di sini ya, di antara Kevin dan Jaka ini. Kevin posisi 0, Jaka posisi 1. Jadi kita ubah menjadi posisi 1 itu si rival. Coba kita jalankan. Nah, benar kan? Setelah Kevin rival, bukan Jaka lagi karena kita sudah memasukkan rival sini ke posisi 1. Oke. Berarti berhasil. Kita clear aja dulu. Selanjutnya pop, yaitu menghapus elemen pada posisi yang ditentukan. Maaf, teman. Data dot kita ingin menghapus elemen yang ditentukan. Jadi kita misalnya nih kita menghapus urutan ketiga, misal 0, 1, 2, 3. Kita mau menghapus imam. Bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan ketik data dot pop, di dalam kolomnya itu isi 3 karena imam urutannya yang ketiga. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah ada daftar dan di sini cuma ada 9 data ya karena imam sudah dihapus. Oke. Lanjut. Remove, itu menghapus item pertama dengan nilai yang ditentukan. Contoh, kita ingin menghapus Jaka dari data ya. Kita akan jalankan. Maka di sini Jaka tidak ada. Sama seperti yang tadi, yang pertama, cuman bedanya kalau yang pop itu kan kita menyebutkan urutannya, kalau yang remove ini kita menyebutkan datanya gitu. Yang selanjutnya reverse, yaitu membalikan urutan data. Jadi reverse itu kan sifatnya memutarbalikan atau
membalikan, jadi urutan dari awal ke akhir, yang di akhir jadi awal, seperti ini. Kita clear dulu. Ini Kevin kan pertama ya, Rio terakhir nih. Kita run. Nah, Rio jadi pertama, Kevin jadi terakhir. Betul? Oke, lanjut. Yang terakhir ada sort, yaitu sort adalah mengurutkan daftar. Jadi diurutkan nih daftarnya. Caranya gimana? Ketik data.sort, kita pilih, klik satu, kita coba. Maaf ini mungkin error, coba kita coba lagi. Nah, kalau tadi ini ya kepencet satu ya. Jadi di sini karena mengurutkan daftar, jadi oh gini guys, jadi mengurutkan daftar itu kita diurutkan daftarnya sesuai alfabet. Ini kan Ari pertama nih, kan tadi kan nggak beraturan. Jadi di sini diurutkan sesuai alfabet. Jadi A itu pertama, setelah itu I, Ari, Ilham, Imam, setelah itu habis I ada J, itu Jaka, habis J ada K, Kevin, habis K ada R, Rahmat, dan Rio, ada Safan, ada Vito, dan Wahyu. Karena W ini terakhir di alfabet, jadi Wahyu diletakkan terakhir. Oke, praktek sudah. Kita ke kesimpulan terakhir ya. Jadi kesimpulannya adalah array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam suatu tempat. Apa sih macam-macam array? Macam-macam array itu, macam-macam metode array ada 11, yaitu append, clear, copy, on, extend, index, insert, pop, remove, reverse, and sort. Oke guys, segitu aja penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, like dan juga komen ya guys ya. See you next time. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.